Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 saya, yakni Muhammad Fuad Badruddin MPD. Dan tak lupa yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yang mensupport saya sampai saat ini. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Menciptakan Budaya Belajar yang Inklusif bagi Siswa dan Guru di Lingkungan Madrasah Sanawiyah Raudhatul Muta'allimin. Baik, pada presentasi seminar proposal skripsi saya ini, untuk agenda presentasi yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, yang mana yang pertama pentingnya pendidikan dalam lini kehidupan, yang kedua pendidikan sangat dibutuhkan bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 Pasal 31. Yang keempat, prinsip inklusi berfokus pada penerimaan dan pelayanan yang setara bagi semua siswa. Yang kelima, melaksanakan program pendidikan inklusi. Pendidikan juga sangat penting dalam lini kehidupan. Semua orang membutuhkan pendidikan untuk memberikan gambaran dan bimbingan dalam melakukan segala aktivitas di berbagai bidang. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang dapat ditafsirkan bahwa pendidikan adalah proses yang membantu perkembangan manusia dan mewujudkan potensi manusia. Berikutnya, pendidikan sangat dibutuhkan bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang atau individu berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Prinsip inklusi berfokus pada penerimaan dan pelayanan yang setara bagi semua siswa, dengan mengakui dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang memperkaya lingkungan belajar melalui pendekatan inklusi. Setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Ditinjau dari aspek sosiologis, pendidikan inklusif mengakomodasi kebutuhan dasar semua manusia, yakni mempunyai 2 hasrat yang kuat dalam dirinya, antara lain keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya, dan keinginan menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya. Anak-anak berkebutuhan khusus atau siswa yang berkebutuhan khusus mempunyai karakter yang sulit bersosialisasi dan
beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, secara sosiologis, anak berkebutuhan khusus memerlukan keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan jalan individu berkebutuhan khusus memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya agar dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk melaksanakan program pendidikan inklusif, maka sebagai komponen pendidikan yang biasanya digunakan dalam operasionalisasi, kegiatan pendidikan perlu disesuaikan dengan visi misi pendidikan inklusif. Baik, berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana strategi kepemimpinan kepala madrasah dalam menciptakan pendidikan inklusif bagi siswa di Madrasah Sanawiyah Raudatul Muta'alimin Jember. Yang kedua, bagaimana implementasi kepemimpinan kepala madrasah dalam menciptakan pendidikan inklusif bagi siswa di Madrasah Sanawiyah Raudatul Muta'alimin. Yang ketiga, bagaimana hasil kepemimpinan kepala madrasah dalam menciptakan konsep pendidikan inklusif bagi siswa di Madrasah Raudatul Muta'alimin Jember. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan teori penelitian tentang penerapan pendidikan inklusif dalam menciptakan budaya belajar yang inklusif. Diharapkan madrasah mampu memberikan kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Dan secara praktis, semoga bisa bermanfaat bagi Madrasah Sanawiyah Raudatul Muta'alimin, bagi madrasah negeri dan swasta, bagi kepala madrasah, lebih-lebih bermanfaat bagi sang penulis. Menginjak kepada pembahasan berikutnya ialah kajian teori. Kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu pendidikan itu sendiri. Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan di bidang administrasi sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan. Profesional kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru atau staf dan siswa. Begitu juga orang tua siswa dan pihak lain yang berkaitan atau bekerja, berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, peran kepala sekolah dalam melakukan tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai manajer. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang keempat, kepala sekolah sebagai administrator. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pendidik. Yang keenam, yaitu yang terakhir, kepala sekolah sebagai staf. Kemudian kepemimpinan, kajian teori yang kedua, dalam konteks kepemimpinan pendidikan,
Dalam hal ini terkait dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan yang efektif dengan para guru dalam suasana yang kondusif. Kepala sekolah perlu menunjukkan perilaku yang mampu mendorong kinerja para guru dengan cara bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Dikutip dari jurnalnya Basemata yang membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tipe otoritas, yang kedua, tipe paternalistik, yang ketiga, tipe karismatik, yang empat, tipe demokratis, yang kelima, tipe militeristik. Baik, kemudian kajian teori selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, pendidikan harus mengedepankan asas keterbukaan dan demokrasi pada semua orang, yang dimana pendidikan harus dapat diperoleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut. Prinsip tersebut sejalan dengan landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Menurut Girninda, pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang memiliki keterbatasan tertentu, dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Sementara itu, Sopan Saving menerangkan bahwa pendidikan inklusif berperan sebagai sebuah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan semua peserta didik berkelainan dilayani sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seumurnya. Kemudian berikutnya ialah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan membuat penelitian secara sistematis. Dalam data dan sumber data yang saya ambil yaitu menggunakan primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi data maupun wawancara kepada responden dan informan. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang kedua selain dari yang diteliti. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan yang pertama observasi, interview, kemudian dokumentasi. Dan dalam analisa data di sini saya menggunakan deskriptif. Kemudian dalam pengecekan keabsahan temuan, saya menggunakan triangulasi. Sekian presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.